Tapi melihat kan dia tuh sampai yang tadi kakak bilang tuh nangis lah, terus pura-pura sakit seperti yang sebelumnya gitu, pernah terjadi gitu. Kamu yang bilang ya seperti yang sudah sebelumnya, artinya apa? Kita paham bahwa terdakwa ini selalu berulah seperti ini. Kalau di persidangan yang diserang dulu kan ngelempar dokumen, masih banyak tuh di sosmed, malah saya yang pungut kan. Jejak digitalnya masih ada. Jadi bukan hal yang baru untuk kita untuk kita surprise gitu nih. Udah tinggal 2, saya bilang pura-pura pingsan sama sakit kan udah, pura-pura sama lupa ingatan belum. Itu aja yang belum ditunjukkan ya sama terdakwa. Jadi kalau bawa Arvana juga udah diduga sebelumnya oleh Fitri sendiri. Sudah diduga, saya sudah duga. Artinya strategi terdakwa ini udah di luar kepala Kak Fitri ya, sampai akhirnya menanggapi hoax dan menanggapi berita-berita ini santai aja, santai itu. Karena sudah tahu bahwa ini yang akan terjadi. Iya, ya makanya saya sangat disayangkan. Mungkin follower-followernya ini menolak untuk fans ini, menolak fakta ya, bahwa memang yang diidolakan itu ulahnya selalu seperti ini. Tapi bagusnya sekarang kan netizen Indonesia udah mulai cerdas ya. Kalau zaman dulu kan masih tuh pro semua, kalau sekarang kan saya lihat udah, oh ini yang benar, ini nggak benar. Itu ya. Oke, ada lagi. Mau pergi deh. Itu baru datang. Ada yang baru datang mau nanya. Masih ada motor nggak kan? Ayo mau pergi. Kan dulu nggak bisa 2 kali. Mau langsung tanya. Ayo nanya apa lagi? Ayo, mau ditanya nih. Mau nanya apa lagi? Mau nanya pura-pura pingsan. Kesimpulannya dari saya, ayo kita sama-sama belajar untuk pintar ya, jangan terbawa drama-drama di persidangan yang nggak mau dipakai rompi lah, yang marah-marah lah ya. Kita harus belajar itu. Kalau misalnya terdakwa ini memang mau keadilan, harusnya dia stop membuat ulah-ulah yang bisa mengganggu jalannya persidangan. Makanya Bapak Hakim kan, saya kan pernah datang tuh, fokus gitu. Itu udah sebetulnya dinasehatin harus fokus biar dia tuh paham. Tapi Kak, tentang yang laporan kami kita ke KPK itu sudah tadi kamu boleh. Iya benar. KPK. Ya itu bagus ya, kalau misalnya ada, kan dia akhirnya nurut kan, katanya kan deskripsinya suruh nepos lapor ya. Berarti dia masih dengar, ya itu harus seperti itu gitu, karena pelapor pun kan dirugikan dengan berita ini ya, memang harus ditangani secara serius ya. Jangan sampai melebar bolanya kemana-mana, karena saya yakin 1.000.000% pelapor ini tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kan mulai ke KPK juga, ada lapor ke KPK juga ya. Udah kan dia mah selalu begitu, kalau bisa lapor ke Putin dia lapor ke Putin. Tapi itu semua bentuk gertakan nggak sih Kak untuk tim Reza Geladi? Saya nggak tahu gertakan atau enggak, yang pasti kan ini bukan lagi syuting ya, itu sidang benar, diuji nanti kebenarannya seperti apa. Ya boleh mungkin saranin nanti terdaftar, kalau misalnya kan ngetek Pak Presiden nggak digubris, ngetek siapa nggak digubris, ke Putin mungkin digubris. Dia dikasih warga negara sana. Ya, tapi banyak spekulasi di luar ini bahwa rekaman tersebut adalah buatan, dan banyak juga. Saya pastikan itu buatan. Berarti aku Saya udah tahu pastikan ya itu buatan, karena ada orang yang mengancam Dr. Reza untuk meminta imbalan kan sebelumnya, bahkan menyuruh saya meminta. Orang tersebut apakah dari netizen kalau saya panggilnya itu, kalau terdakwa ini kan nominalnya gede ya, maksudnya memeras itu nominalnya gede. Kalau yang punya rekaman ini kan nominalnya yang diminta kecil, jadi saya panggil aja dia copet sosmed. Copet. Tapi kan Bang Hotman sampai ikut berkomentar juga nih, sampai ke pengacara lain juga ikut berkomentar. Ya bagus, bener Bang Hotman kan udah bilang tuh fokus pembuktian, dibantah mana ada nggak itunya perjanjian endorse. Terus tadi juga saya sebelum turun lihat Bang Hotman bilang bertanya kalau
memberikan uang untuk menutupi kejahatan. Masalahnya nggak ada kejahatan di sini, Bang Hotman. Adanya itu dia diancam untuk apa? Untuk dirusak nama baiknya, dihancurkan kredibilitasnya. Kalau mengenai kejahatan pelapor ini nggak ada sama sekali. Skincare yang udah dibahas itu udah dibantah juga dan sudah dinyatakan kan itu emang bukan milik Glavitsia ya. Itu produk kayak saya nih klinik di atas. Saya itu pakai produk dia juga dulu 2023 sebelum ditarik. Sekarang udah ditarik ya sudah nggak usah pakai lagi. Bagus kok di muka. Tapi perihal yang kemarin JPU ngerekam di dalam sidang. Ya mungkin tanggapan saya karena JPU ini kan selalu difitnah sama netizen ya. Kayak jangankan berjalan, mimik aja kadang-kadang kan didoxing tuh. Saya setuju dengan apa yang dilakukan ibu-ibu JPU. Biar apa? Biar dia punya dokumentasi sendiri bahwa yang dia lakukan itu ini loh. Coba kalau terdakwanya bersikap santun, tidak ngebantah, nurut aja, ikutin aja aturan persidangan itu, tidak akan pun terjadi seperti itu. Dia mau teriak, mau ngejerit, mau apa kan tetap keluar dari persidangan. Aturannya apa? Pakai baju oranye dan tangan diborgol kan? Semua juga kan begitu. Kalau dia mengikuti aturannya kan nggak akan terjadi keributan seperti itu. Melihat terdakwa sendiri ngata-ngatain JPU. Ya itu yang disayangkan ya. Tapi kan sekarang makin memperjelas dia ada di kursi kesakitan itu atas ucapannya, atas ancaman mulutnya. Nah, ditunjukkan di depan khalayak ramai bahwa dia melakukan itu kepada penegak hukum. Bagaimana sekedar pelapor doang? Bagaimana kalian, bagaimana ya, dia nggak ada artinya kan. Kata dia ada tuh di video, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan siapa tuh, saya lupa tuh, pokoknya ada tuh, kasih saya waktu 2,5 menit untuk menghancurkan orang, kan itu ngeri. Tapi ini isunya betul nggak sih adanya musuhnya dalam selimut gitu? Musuh dalam selimut siapa? Dalam dalam kasus hukum seperti ini. Kakak saling ikut berkomentari gitu, ada kasus polisi gitu. Mungkin melihat dulu bagaimana sikapnya gitu. Musuh dalam selimut. Saya dia bukan musuh dalam selimut saya, dia musuh saya terang-terangan. Nggak ada musuh dalam selimut. Nggak ada. Tapi Kak melihat ngapain sih musuh dalam selimut? Orang dia ngajak perang saya melulu. Saya tidak ada musuh dalam selimut. Dia mengajak musuhan sama saya secara terang-terangan. Dia duluan secara terang-terangan ngajak war. Ya sudah, kemarin kan saya diem, sekarang nggak bisa, saya lawan. Saya siap war sampai ke apa tuh namanya, nyawa di kandung badan ya. Kalau dia ngedoxing saya siap terus membela harkat, martabat, harga diri saya. Sempat kan kemarin karena nangis, tanggapannya gimana kan seperti ya itu. Kalau anak kita nggak boleh, ya kasihan ya, kasihan bagaimana harusnya seusia mereka ini kan punya kenangan yang indah. Ini libur sekolah harusnya diajak jalan-jalan ke pantai, kemana, liburan. Saya melihat Arkana ini sudah 2 kali datang dari kecil datang ke ruang persidangan untuk menyaksikan ibunya dengan perbuatan yang sama. Apa ITE, bullying, katanya kan mulutnya. Ya kalau anak-anaknya jujur saya kasih dia. KPT ini kan Bang Hotman sendiri bilang kalau misalnya memang ada perjanjian endorsement seharusnya dibuktikan. Jika Susta seharusnya bisa bersikap baik di muka pengadilan. Yang dia punya itu sekarang hanya bisa bersikap baik dan santun karena perjanjiannya itu tidak pernah ada. Jangankan di tulisan, saya tanya sama pelapor, jangankan tulisan seperti orang-orang kalau di endorse ya, ucapan pun tak ada gitu. Karena kalau misal saya juga punya klinik, kalau ngendorse orang itu kan ada SOW-nya tuh, harus gini, itu pun nggak ada. Intinya itulah. Kemarin sempat dipanggil sama kepolisian, itu gimana Kak? Ngapain aja? Maksudnya kenapa dipanggil sampai 2 kali? Saya tadi sudah katakan, saya baru menerima panggilan itu 1 kali ya. Tentu saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan datang ya, walaupun sebetulnya yang berhak melaporkan itu saya tidak pernah memulai ya, tapi kali ini saya nggak mau melaporkan itu. Untuk apa? Untuk biar terdakwa fokus aja kepada tuduhan pemerasan dan TPPU ini. Itu saya masih apa namanya, masih kasihan sama penegak hukum kalau selalu ngurusin
laporan terdakwa lagi, karena laporan itu kan banyak banget kan. Ada laporan Isa Zega juga yang dia bersaksi palsu. Isa itu sampai ditahan loh untuk kesaksian palsu dia di Jakarta Selatan juga. Jadi saya pikir ada laporan saling pukul sama Rasman juga di situ, sampai di mana kan banyak. Jadi kalau sekedar nanya laporan saya ITE, yang kata ITE itu kan pencemaran nama baik ya yang dia laporan. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau dia namanya baik kan nggak ada di kursi terdakwa sekarang. Tapi kemarin sempat tidak memenuhi panggilan, itu kenapa? Bukan tidak memenuhi panggilan, saya tidak menerima panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua kebetulan saya nggak ada. Tapi nggak usah lah, nggak usah kita perpanjang lagi, mungkin karena saya pindahan rumah sehingga surat yang nyampe ke saya baru 1 kali gitu ya. Oke Kak, ini terakhir Kak, apakah nanti di kasus Nikita ini membuat dia bisa bilang tuh efek jerah untuk Nikita atau malah sebaliknya? Saya berharap sih seperti itu ya, mudah-mudahan dia banyak belajar dari kasus ini, berubahlah, kasihan anak-anaknya. Oke, dan aku terakhir mau menyampaikan salam ke Bang Togar, salam tersangka ya di Bali ya. Semangat ya Bang Togar ya. Membayar untuk membela dia udah dibayar tetap dijelekin sayang. Oh ini dia kan sudah dikasih uang. Ada apa pertanyaan?